Hari ini saya akan share tentang bahan kuliah, yaitu tentang bisnis model kanvas. Jadi, bisnis model kanvas adalah apa saja yang ada di bisnis model kanvas. Ada 9 elemen utama yang harus ada dalam bisnis model kanvas. Kemudian yang kedua adalah competition. Apa itu competition? Yaitu kerjasama dengan perusahaan kompetitor. Halo, selamat datang di Pojok Berbagi Dari. Hari ini saya akan share tentang bahan kuliah khususnya kewirausahaan ya, yaitu tentang bisnis model kanvas. Nah, nanti kita akan bahas apa itu bisnis model kanvas, komponennya apa saja, dan penjelasan lain-lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu bisnis model kanvas, kita akan bahas dulu tentang bisnis model. Nah, apa sih sebenarnya bisnis model itu? Bisnis model adalah kerangka di mana akan menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan mendeliver value atau sesuatu yang ditawarkan oleh produsen atau perusahaan kepada konsumen melalui apa saja gitu ya. Jadi hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi perusahaan atau menjelaskan perusahaan itu bisa mendeliver value atau berupa barang dan jasa kepada konsumen. Nah, di sini hari ini kita akan menjelaskan tentang salah satu model dari bisnis model, yaitu bisnis model kanvas yang relatively baru. Apa itu bisnis model kanvas? Kita bahas ya. Jadi, bisnis model kanvas adalah kerangka kerja yang membahas tentang model bisnis yang disajikan dalam bentuk visual, dalam bentuk kanvas ya, kanvas satu lembar gitu, yang digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, memetakan, menilai, dan menganalisis model bisnis perusahaan. Nah, di sini saya capture ada beberapa ya, menjelaskan, kemudian memvisualisasikan karena ada gambarnya, memetakan, menilai, dan menganalisis model bisnis perusahaan. Jadi, untuk siapa sih model bisnis ini, model bisnis kanvas ini dibuat? Bisa untuk 2 jenis bisnis, bisa untuk ketika perusahaan memulai bisnis barunya atau perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Nah, untuk perusahaan yang memulai bisnis baru, bisnis model kanvas ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, memetakan bisnis model yang akan dilakukan. Sedangkan untuk bisnis yang sudah ada sebelumnya, bisnis model kanvas ini bisa digunakan untuk mengevaluasi berbagai hal-hal penting yang sudah mereka terapkan sebelumnya, dan bisa merevisi atau menganalisis hal-hal yang sudah mereka lakukan sebelumnya itu apakah berhasil atau tidak, ataukah harus ada model-model atau cara-cara baru untuk mendeliver nilai-nilai yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumennya. Bisnis model kanvas ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2010 dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku ini dijelaskan bahwa bisnis model kanvas merupakan framework sederhana untuk mempresentasikan 9 hal penting dalam sebuah model bisnis. Jadi, dalam model bisnis ini fokus ke 9 hal yang dianggap penting oleh Alexander Osterwalder dalam menjelaskan proses bisnis perusahaan. Nah, kenapa kita harus menggunakan bisnis model kanvas atau BMC ini? Kenapa
tidak menggunakan business plan yang berlembar-lembar itu, karena dalam bisnis model kanvas mudah divisualisasikan karena ada 9 blok yang sudah ada, sehingga kita mudah memvisualisasikan apa saja yang harus dilakukan perusahaan. Kemudian dalam bisnis model kanvas mudah dimengerti apa saja sih kira-kira yang harus dilakukan perusahaan. Kemudian bisnis model kanvas membuat kita fokus pada hal-hal penting apa saja yang harus dilakukan perusahaan untuk mendeliver value kepada customer mereka. Kemudian fleksibel, dalam bisnis model kanvas ini lebih fleksibel karena apa? Kita bisa menambah atau mengevaluasi atau mengganti cara-cara atau hal-hal yang ada dalam 9 blok yang sudah kita buat nanti ya. Jadi kita bisa mengevaluasi, menambah, mengurangi dengan cara yang lebih mudah. Nah, 9 elemen utama apa saja yang ada di bisnis model kanvas? Nah, kita bisa lihat ya, ada 9 elemen utama yang harus ada dalam bisnis model kanvas. Yang pertama adalah customer segment, yang kedua adalah value proposition, yang ketiga adalah channel, yang keempat adalah customer relationship, yang kelima adalah revenue stream, yang keenam adalah key activities, yang ketujuh key resources, yang kedelapan key partnership, yang kesembilan cost structure. Apa itu ke-9 elemen itu? Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah customer segment. Apa itu customer segment? Customer segment adalah kelompok target konsumen yang akan kita bidik untuk kita pecahkan masalahnya. Atau dengan kata lain, kelompok target konsumen yang akan kita bidik untuk menjadi customer kita. Ada 3 cara untuk mengisi blok customer segment. Yang pertama adalah customer problem atau customer need, yaitu apa sih kira-kira permasalahan dari customer kita yang akan kita pecahkan masalahnya. Yang kedua, customer segment dimension. Kira-kira customer kita itu nanti seperti apa? Apakah single customer atau customer berkelompok atau customer organisasi atau customer individu. Yang ketiga adalah customer karakteristik. Jadi kita mau masuk ke customer karakteristik yang mana? Contohnya apakah pria wanita, kemudian umur di segmen umur berapa, segmen penghasilan berapa, dan sebagainya. Nah, itu adalah customer segment. Elemen pokok BMC yang kedua adalah value proposition, yaitu nilai atau value yang kita tawarkan untuk pelanggan atau customer di segmen yang kita tuju. Value proposition menggambarkan keunggulan dan kelebihan produk atau jasa yang kita tawarkan dibanding dengan produk dan jasa dari pesaing. Ada 11 kategori yang menyebabkan produk kita unggul atau lebih dibandingkan dengan pesaing. Yang pertama, newness, yaitu ketika produk dan jasa yang kita tawarkan adalah produk dan jasa yang benar-benar baru yang belum pernah ditawarkan sebelumnya oleh pesaing kita. Nah, itu menjadi keunggulan kita. Yang kedua adalah performance, di mana produk dan jasa yang kita tawarkan akan dapat meningkatkan kinerja customer menjadi lebih efektif dan efisien. Contohnya, kita menawarkan produk dan jasa yang lebih baik dari kinerja produk dan jasa pesaing kita sebelumnya. Yang ketiga, customization, di mana kita menawarkan produk dan jasa yang berbeda atau terdapat beberapa pilihan untuk segmen yang memiliki kebutuhan yang beragam atau berbeda. Jadi tidak sama ya, semua barangnya tidak sama. Jadi menyesuaikan dengan pilihan-pilihan
segmen tertentu. Kemudian yang keempat yang membuat produk itu bisa unggul atau mempunyai kelebihan adalah getting the job done, di mana produk atau jasa yang kita tawarkan tersebut akan membantu customer menyelesaikan pekerjaannya. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah desain. Keunggulan bisa berasal dari desain, di mana menawarkan nilai artistik yang lebih dibandingkan sekedar fungsionalnya saja. Jadi di sini yang diunggulkan adalah dia mempunyai desain-desain yang khusus atau desain-desain yang limited seperti itu. Nah, itu bisa menjadi keunggulan dibandingkan dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh pesaing. Yang keenam adalah brand atau brand status atau brand ya, di mana keunggulan itu berasal dari merek yang ditawarkan. Contohnya merek yang high class yang akan memberikan status sosial atau prestis kepada pemiliknya. Yang ketujuh adalah harga atau price, di mana produk atau jasa yang ditawarkan bisa lebih unggul ketika menawarkan harga yang bersaing atau sesuai dengan ciri dari customer segmennya. Yang kedelapan, keunggulan juga dapat diberikan karena dia hemat atau cost reduction. Jadi produk kita itu bisa unggul dari pesaing apabila produk kita itu lebih hemat atau lebih efisien dalam biaya pemakaiannya. Yang kesembilan, bahwa meminimalisasi resiko, di mana produk atau jasa itu dapat meminimalkan resiko yang ditanggung oleh customer, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memberikan garansi dan atau penukaran ketika ada kerusakan. Yang ke-10 adalah accessibility, atau produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan itu mudah diakses oleh customer, sehingga ini merupakan keunggulan. Salah satunya juga contohnya adalah akses terhadap tempat servisnya. Nah, ini menjadi keunggulan. Contohnya tempat servis yang ada di sebuah kota itu bisa menjadi keunggulan dibanding dengan produk yang lain. Yang ke-11 atau yang terakhir adalah kenyamanan, di mana produk atau jasa itu cenderung mempermudah atau memberi kenyamanan kepada konsumen dibandingkan dengan produk yang sudah ada. Nah, itu tadi 11 hal yang bisa menjadi keunggulan atau kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis. Jadi tidak harus sesuatu yang baru, tetapi ada 11 itu tadi. Nah, itu adalah dari value proposition. Elemen ketiga dari BMC adalah channel, yaitu mencakup bagaimana cara perusahaan mendeliver value proposition agar sampai ke tangan konsumen. Ada dua tipe channel yang bisa digunakan oleh perusahaan, yaitu adalah direct channel dan indirect channel ya. Kalau direct channel itu kita bisa menggunakan Salesforce, kemudian kita bisa menggunakan web ya, atau kita bisa menggunakan toko kita sendiri. Sedangkan kalau indirect itu atau secara tidak langsung kita bisa menggunakan partner stores atau wholesalers. Sedangkan kalau menurut channel passage-nya ada awareness, yaitu tahap awal kita menginformasikan kita kepada konsumen. Yang kedua adalah evaluation, yaitu cara membantu konsumen mengevaluasi value proposition yang kita tawarkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, purchase adalah cara-cara konsumen untuk melakukan pembelian. Keempat, delivery, yaitu cara menyampaikan value proposition produk dan jasa kita kepada konsumen.
Yang kelima adalah after sales, yaitu customer support setelah terjadinya pembelian. Elemen BMC yang keempat adalah customer relationship, yaitu mencakup cara-cara yang bisa digunakan perusahaan untuk berkomunikasi dengan customer segment. Bedanya apa dengan channel? Kalau customer relationship adalah soal hubungan, sedangkan channel biasanya berhubungan dengan bagaimana cara perusahaan untuk menjangkau customer segmennya. Ada 6 kategori yang ada dalam customer relationship. Yang pertama adalah personal assistant, yaitu komunikasi yang terjadi antara pelanggan dengan petugas pelayanan yang ada dalam perusahaan untuk mendapatkan bantuan selama proses penjualan atau setelah proses penjualan selesai. Yang kedua adalah dedicated personal assistant, yaitu perusahaan menugaskan seseorang yang khusus untuk melayani pelanggan secara individual. Yang ketiga adalah self-service, yaitu pelanggan biasanya tidak berhubungan langsung dengan perusahaan, tetapi perusahaan menyediakan sarana yang diperlukan oleh pelanggan untuk membantu dirinya sendiri. Nah, ini biasanya ada di bisnis retail. Yang keempat, automate service, yaitu berhubungan dengan menggabungkan proses layanan mandiri dengan layanan otomatis. Yang kelima adalah communities, yaitu perusahaan membangun hubungan dengan pelanggannya dengan membentuk komunitas, agar dalam komunitas ini terjadi saling tukar pikiran sehingga perusahaan mengetahui keinginan para pelanggannya. Nah, contohnya kan ada komunitas-komunitas yang sekarang banyak dibentuk oleh perusahaan ya. Contohnya komunitas mobil dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah co-creation, yaitu membangun hubungan dengan konsumen untuk menciptakan value proposition baru yang merupakan gabungan dari pikiran perusahaan dan pelanggannya. Elemen BMC yang kelima adalah revenue stream, yaitu mencakup bagaimana cara perusahaan menghasilkan keuntungan dari value proposition yang telah mereka tawarkan. Ada 2 tipe revenue stream yang berbeda ya. Yang pertama adalah transaction revenues, yang kedua adalah recurring revenues. Kalau transaction revenues adalah transaksi yang diperoleh dari sekali pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Jadi kayak sekali melakukan pembelian, nah itu namanya transaction revenues. Yang kedua adalah recurring revenues, yaitu transaksi yang diperoleh dari pembayaran yang sifatnya berkelanjutan, memberikan value proposition kepada pelanggan dan memberikan layanan support kepada pelanggan setelah pembelian. Contohnya pembelian barang, kemudian ada tambahan support pemasukan lagi dengan cara pemasangan barang tersebut. Contohnya seperti itu. Ada 7 cara perusahaan untuk mendapatkan pendapatan. Yang pertama adalah asset sales, yaitu penjualan produk secara fisik sehingga perusahaan mendapatkan pendapatan. Yang kedua, usage fee, di mana pendapatan didapat dari berapa lama pelanggan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Semakin lama produk dan jasa digunakan, maka semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Yang ketiga, subscription fee, yaitu pendapatan yang didapatkan dari menjual servis secara terus-menerus atau kita biasa menyebutnya biaya berlangganan. Yang keempat, lending, renting, atau leasing,
yaitu pendapatan yang didapat dengan cara membeli kepada perusahaan tertentu hak eksklusif untuk menggunakan aset dalam periode waktu tertentu sehingga mereka dikenakan biaya untuk membayar kepada pemilik aset. Yang kelima, leasing, yaitu pendapatan yang didapat dari memberi hak intelektual dari perusahaan agar orang yang membeli lisensi tersebut dapat memakai lisensi perusahaan mereka dalam membuka usaha yang sama. Kemudian atau disebut dengan biaya izin pakai jasa atau produk. Kemudian yang keenam adalah broker's fee, di mana pendapatan dapat didapat dari layanan perantara atas penjualan barang atau jasa yang telah disepakati. Kemudian yang ketujuh adalah advertising, yaitu pendapatan yang diperoleh dari mengiklankan produk, merek, atau jasa tertentu. Elemen BMC yang keenam adalah key resources, yaitu mencakup apa saja sumber daya yang harus dimiliki perusahaan agar dapat kompetitif dalam menciptakan value proposition untuk diberikan kepada customer. Ada 4 kategori dalam key resources, yaitu yang pertama, physical asset, mencakup aset-aset seperti pabrik, gedung, kendaraan, mesin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, intelektual, mencakup hak paten, brand, copyright, database customer, database partnership, dan informasi rahasia perusahaan. Yang ketiga, terkait dengan human atau tenaga kerja yang harus ada dalam perusahaan untuk menciptakan value proposition yang akan diberikan kepada customer. Yang keempat, yang penting lainnya adalah financial, yaitu sumber daya keuangan yang harus dimiliki perusahaan untuk menciptakan nilai tadi ya, seperti cash, kredit, obligasi, ataupun saham. Elemen BMC yang ketujuh adalah key activities, mencakup kegiatan inti yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan kepada customer segment. Ada 3 kategori dalam key activities. Yang pertama, production, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan merancang, membuat, dan mengirimkan produk kepada customer. Kemudian yang kedua, problem solving, yaitu terkait dengan aktivitas untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dari adanya produk yang kita tawarkan, atau bisa juga aktivitas yang berhubungan untuk memecahkan masalah terkait memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, aktivitas yang ketiga adalah platform network. Di sini aktivitas ini berhubungan dengan bagaimana perusahaan membangun jaringan atau network untuk memperkuat atau membuat value proposition yang mereka tawarkan kuat di mata konsumen. Selanjutnya, elemen ke-8 dari BMC adalah key partnership, merujuk kepada pihak-pihak atau partner yang mendukung organisasi agar selalu kompetitif. Ada 3 motivasi kenapa perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan yang lain. Yang pertama, optimization and economy, yaitu motivasi untuk bekerja sama untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya yang ada dan aktivitas yang ada dalam perusahaan. Mengingat bahwa perusahaan memiliki keterbatasan dalam sumber daya dan tidak bisa melakukan semua kegiatan yang ada, sehingga kita butuh partner.
Yang kedua adalah reduction of risk and uncertainty. Dengan bekerja sama akan dapat mengurangi resiko dan ketidakpastian dalam lingkungan persaingan yang semakin ketat. Jadi ketika kita bekerja sama, maka kita akan mengurangi resiko yang harus ditanggung perusahaan, membagi resiko dengan perusahaan lain. Kemudian yang ketiga adalah acquisition of particular resources and activities, yaitu motivasi bekerja sama dengan mengakuisisi perusahaan lain untuk meningkatkan kemampuan kinerja perusahaan. Kemudian ada 4 kategori dalam partnership. Yang pertama adalah strategic alliance between non-competitor, di mana perusahaan bisa bekerja sama dengan perusahaan lain yang tidak sejenis atau bukan dalam industri yang sama. Nah, ini biasanya dilakukan oleh perusahaan ya. Kemudian yang kedua adalah co-opetition. Apa itu co-opetition? Yaitu kerjasama dengan perusahaan kompetitor. Jadi perusahaan kita tidak harus ya membunuh kompetitor yang ada, tetapi kita pun bisa bekerja sama dengan perusahaan kompetitor. Contohnya apa? Ketika kita masuk dalam klaster-klaster bisnis atau klaster UKM ya. Mengapa mereka lebih sering dikunjungi dibandingkan satu toko saja? Karena mereka banyak, sehingga customer atau konsumen bisa memilih dari barang-barang yang dijual di klaster-klaster tersebut. Nah, dalam klaster ini biasanya akan terjadi banyak kerjasama. Contohnya, umpamanya perusahaan kita menerima order dari pihak ketiga yang jumlahnya mungkin tidak bisa kita handle sendiri. Kita bisa meminta kerjasama dengan kompetitor kita dalam mengadakan barang tanpa harus menolak order dari pihak ketiga. Atau contoh lain, kita bisa mengambil barang, umpamanya di tempat kita barang tersebut sudah tidak ada dari kompetitor kita yang ada di klaster tersebut. Kemudian yang ketiga adalah joint ventures to develop new business, yaitu merupakan kerjasama untuk membentuk usaha baru ya. Jadi tidak terkait dengan usaha kita yang lama, tetapi kerjasama untuk membuat sesuatu yang baru dengan pihak ketiga. Kemudian yang keempat, kategori yang keempat adalah buyer-supplier relationship, yaitu hubungan sebagai pembeli dan penjual, di mana biasanya kita bekerja sama untuk meningkatkan optimalisasi dan economic of scale dari perusahaan. Hubungan ini biasanya digunakan untuk mendukung aktivitas-aktivitas produksi yang berlangsung di perusahaan, sehingga aktivitas produksi kita dapat berjalan dengan lancar. Sehingga buyer-supplier relationship ini harus benar-benar kita jaga. Jadi kepada supplier kita harus membuat hubungan baik atau partnership yang baik, termasuk juga pada buyer kita atau distributor kita untuk mendeliver produk-produk yang telah kita hasilkan, sehingga lancar dalam pendistribusian maupun pembayaran kepada perusahaan. Elemen yang terakhir dari BMC adalah cost structure, yaitu rincian biaya apa saja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan key activities dan untuk menghasilkan value proposition untuk konsumen kita. Nah, dalam cost structure kita akan mengenal dua jenis biaya. Yang pertama adalah fixed cost, yang kedua adalah variable cost. Fixed cost adalah biaya tetap yang muncul yang tidak tergantung pada jumlah produksi. Nah, biaya ini biasanya
antara lain biaya sewa gedung, biaya depresiasi, biaya gaji karyawan, dan lain sebagainya. Jadi biaya ini tetap akan muncul walaupun perusahaan tidak berproduksi. Yang kedua adalah variable cost, yaitu biaya yang muncul jumlahnya bervariasi sesuai dengan jumlah yang diproduksi. Itu tadi semua elemen pokok yang ada dalam bisnis model kanvas. Semoga semua teman-teman paham ya. Selanjutnya teman-teman nanti bisa membuat bisnis model kanvas untuk bisnis yang mau dirancang oleh teman-teman. Semoga berhasil.